Halo teman-teman kelas 8, jumpa lagi dengan Ibu Ayang di pembelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gerak ya, gerak pada benda bagian kedua. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam gerak. Hari ini apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama jarak, kedua perpindahan, ketiga kelajuan, dan keempat kecepatan. Tapi nanti akan ada tambahan yaitu percepatan. Oke, kita langsung aja ke jarak. Nah, teman-teman, pengertian jarak adalah suatu pengukuran numerik, artinya angka ya, yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambarnya, nah distance ini artinya jarak. Nah, lalu kita lihat ya awal perjalanannya itu mulai dari start. Dari 0 ke 2, 4, 6. Nah, lalu dia berbalik arah ke 4 lagi, lalu 2 lagi. Artinya dia telah bergerak sejauh atau berjarak 6 ditambah 4 lagi ya. Nah, ditambahkan semuanya walaupun dia berbalik arah. Karena tadi ya jarak itu tidak mempedulikan arahnya, tetapi total sejauh apa dia telah bergerak. Berbeda dengan perpindahan. Nah, kita lihat pengertian perpindahan sendiri adalah jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal oleh suatu titik yang bergerak. Di sini titiknya sendiri ini adalah orangnya ya. Jadi bendanya ini adalah orang. Nah, kita lihat teman-teman angkanya, displacement artinya perpindahan ya. Nah, tadi dia bergerak mulai dari 0 sampai ke 6. Lalu kembali ke 2. Kita lihat displacementnya, angkanya tidak bertambah ketika dia berbalik, melainkan malah berkurang. Kenapa? Karena kita lihat ya jarak terpendek. Nah, jarak terpendek dari posisi akhir ke posisi awal. Kita lihat posisi awalnya itu adalah start yang tadi, 0 meter. Lalu posisi akhirnya 2 meter. Walaupun dia sudah berjalan jauh ke 6, tetapi dia berbalik lagi. Berarti dia stop akhirnya itu di 2 meter. Maka perpindahannya adalah 0 ke 2, bukan 0 ke 6 ya, karena dia akhirnya stop di 2. Jadi berbeda dengan jarak. Kalau jarak adalah total semuanya dia berjalan itu. Sementara kalau perpindahan jarak atau jarak terpendek dari posisi akhir ke posisi awal ya, dikurangin. Nah, kita lihat ya, ini contoh yang lain. Nah, orangnya ini dia bergerak dari 0 ke 6. Kalau ini berbeda dengan yang tadi. Kalau ini tidak berbalik arah. Karena dia tidak berbalik arah, maka posisi akhir ya, finalnya itu di 6. Maka posisi awal 0, posisi akhir 6. Posisi akhir 6 meter dikurangi 0 meter. Kita lihat di rumusnya itu. Nah, hasilnya adalah 6 meter ke kanan ya. Ada tulisannya. Nah, right artinya ke kanan. Kenapa? Karena perpindahan adalah besaran vektor yang memiliki arah. Ya, jadi harus dituliskan. Kalau nanti ditanyakan dalam soal berapa perpindahannya, teman-teman harus menuliskan arahnya kemana. Boleh memakai standar kiri dan kanan atau atas dan bawah. Boleh memakai mata angin. Nah, contoh lainnya nih. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau jarak artinya distance ini ya. Bahasa Inggrisnya distance. Nah, ini adalah satu orang. Satu orang dia berjalan dari A mau menuju ke B. Nah, dia bisa berjalan dari A ke C dulu, lalu ke B dulu, akhirnya baru sampai ke B. Nah, tetapi kalau mau lebih dekat,
mau menempuh jarak terpendek, berarti dia langsung aja dari A ke B. Nah, dua-duanya ini sama-sama melakukan perubahan posisi ya, tetapi sebutannya berbeda. Kalau dia berjalan memutar-mutar ini semua lalu ditambahkan semuanya, totalnya berapa? Nah, itu namanya jarak atau distance. Sedangkan kalau dia langsung menempuh jarak terpendek dari A langsung aja ke B, maka disebut perpindahan. Nah, contoh lainnya ya. Nah, kita anggap ini adalah 2 orang ya, lagi turun dari bis. Si Ungu dan si Pink. Lalu kedua orang ini ingin berjalan ke rumah. Ini kelihatannya dari atas ya teman-teman. Nah, si Pink dia berjalan di tepi jalan ini ya, mau menuju ke rumah di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba si Ungu ingat, aduh iya, mainanku ketinggalan di rumah nih, bisa direbut nanti sama si Pink nih. Maka dia lari cepet-cepetan. Nah, kita lihat bahwa Ungu dia tidak berjalan di pinggir jalan, tetapi dia memotong jalan. Dari perempatan dia langsung ke halaman untuk menuju rumah. Nah, maka mereka berdua sama-sama menuju rumah. Di sini teman-teman, titik awal dan titik akhirnya sama, yaitu dari perempatan menuju ke rumah. Tetapi jalur yang digunakan berbeda. Si Pink dia jalurnya dia menempuh 20 meter dulu di pinggir jalan, kemudian berbelok ke rumah sejauh 7 meter. Nah, berarti jarak tempuhnya adalah 27. Nah, sampai di sini cukup mengerti ya teman-teman. Kenapa? Karena dia berbelok-belok ini semuanya ditambahkan. Nah, jadi jaraknya 27. Sementara tadi si Ungu itu dia berjalan dari perempatan ke rumah. Nah, dia memotong langsung lewat tengah atau melalui jarak terpendek. Nah, kita bisa mengetahui berapa jarak tempuh si C ini memakai rumus Pythagoras. Nah, ada di matematika ya. Tuh, ada tulisan Pythagoras teorema. Pythagoras teorema itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini A-nya adalah 20 meter. Sedangkan B adalah 7 meter. Sama dengan C kuadrat. Maka 20 pangkat 2 hasilnya berapa? Ditambah 7 pangkat 2 hasilnya berapa? Sama dengan C kuadrat. Ya, nanti hasilnya itu semuanya ditambahkan 20 kuadrat berapa ditambah 7 kuadrat berapa, lalu diakarkan agar C kuadratnya di C ini hilang. Maka hasilnya nanti harus dikuadratkan. Maka diketahui nanti. Nah, jadi si Ungu berjalan langsung yang memotong itu sejauh 21,2 meter. Sementara yang tadi si Pink dia berjalan sejauh 27 meter. Nah, itu maksudnya dari jarak terpendek teman-teman. Nah, sekarang ibu mau tanya, menurut kamu, silahkan kamu jawab sendiri ya di rumah. Menurut kamu yang mana yang disebut perpindahan dan yang mana disebut jarak? Oke, Bu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 5. Iya, jadi 27 atau dari 20 ke 7 adalah jarak. Sementara 21,2 adalah perpindahan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke kelajuan dan kecepatan. Jadi teman-teman, kelajuan adalah besaran skalar. Artinya dia hanya mempunyai nilai saja. Sementara kecepatan adalah besaran vektor, sama seperti perpindahan tadi. Karena besaran vektor atau kecepatan ini mempunyai nilai dan arah. Ya, tadi ya ada arahnya kiri, kanan, atas, bawah atau mata angin nanti ya.
Nah, kita lihat kelajuan. Kita lihat pengertiannya teman-teman. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Nah, ingat ya, jarak, perbandingan jarak dan selang waktu. Itu dua besaran yang sangat penting. Nah, contohnya teman-teman, kalau yang sering kita ketemui, contohnya ada kata-kata seperti ini. Mobil bergerak dengan kelajuan 5 km per jam. Nah, kenapa pakai 5 km per jam? 50 km per jam. Ini tidak baku. Ya, jadi ini hanya contoh aja sebuah kalimat ya, tetapi kilometer per jam ini bukanlah satuan internasional, maka nanti dalam perhitungan harus dikonversikan, diubah menjadi meter per second. Sama seperti yang sudah kamu pelajari di kelas 7. Ya, nanti akan kita pelajari lagi. Kita lihat ya teman-teman, di kalimat ini tidak diberitahu mobil ini bergerak kemana. Ke arah kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke timur, ke utara, tidak diketahui. Hanya diberitahu bahwa kelajuannya sebesar 50 km per jam. Nah, berbeda dengan kecepatan. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya. Pengertian kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Nah, di sini ada yang berbeda, bahwa yang paling penting ada dua nih, perpindahan dan selang waktu. Nah, masih ingat kan yang tadi kelajuan adalah jarak, sementara kecepatan adalah perpindahan. Nah, kita lihat ya contoh kalimatnya seperti ini. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, apa yang berbeda teman-teman? Selain yang tadi itu 50 km per jam. Nah, bola ini 30 km per jam. Nah, bukan itu ya yang pentingnya. Yang pentingnya kita lihat ada kata-kata ke atas. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa kecepatan adalah besaran vektor. Karena diberitahu ke arah mana benda bergerak. Dalam hal ini bola yang bergerak ke atas, ya. Selain itu juga diketahui nilainya. Nilainya adalah 30 km per jam. Nah, apakah berbeda teman-teman? Berbeda nanti rumusnya ya. Nah, dalam fisika dirumuskan seperti berikut. Kelajuan tadi adalah jarak. Ingat ya teman-teman, tidak perlu diketahui berapa atau ke arah mana benda bergerak. Jadi kelajuan itu jarak dibagi selang waktu. Nah, sementara kecepatan itu perpindahan. Nah, teman-teman masih ingat kan perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, sekilas teman-teman kita lihat bahwa rumusnya itu mirip. Ya, dua-duanya sama-sama V atau V sama dengan S per T. Tetapi yang kecepatan kita lihat bahwa S-nya itu ada tanda panah di atasnya. Nah, itu menunjukkan bahwa S-nya itu adalah S vektor. Artinya perpindahan, bukan jarak. Walaupun lambangnya sama-sama S ya, tetapi ada tanda vektornya di atas. Nah, kita lanjut ke kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, kalau tadi teman-teman, kita balik ya. Kalau tadi ini hanya satu nilai, berarti langsung ketahuan berapa kelajuannya atau berapa kecepatannya pada selang waktu tertentu. Nah, kita lihat kalau misalnya sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan tidak tetap ya. Tetapi dia agak-agak tiba-tiba, kalau kita naik motor tuh misalnya teman-teman, tidak konstan atau tidak selalu 40 km per jam terus, tapi kadang-kadang turun dikit ke 39, lalu naik sedikit ke 41. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak konstan di 40. Tidak selalu di 40, tetapi sedikit ada perubahan-perubahan. Nah, di situ kita bisa hitung kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, di sini baru terlihat ada perbedaan ya.
ada tanda X dan tanda S. Seperti itu. Tetapi dua-duanya sebenarnya sama-sama mirip. Di sini ada tanda yang berbeda, yaitu adanya delta. Di kelas 7 teman-teman sudah mempelajari delta artinya akhir dikurangi awal. Kalau delta X berarti perpindahan yang tadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Begitu ya. Nah, teman-teman bedakan ya. Kalau sekarang V-nya di atasnya ada garis juga, tetapi berbeda dengan S yang tadi. Kalau S yang tadi itu tanda panah. Sementara kalau yang ini V-nya tanda garis di atas. Nah, garis satu di atas itu artinya rata-rata. Begitu ya. Oke, kita langsung ke yang terakhir adalah percepatan. Nah, percepatan ini teman-teman artinya adanya perubahan kecepatan pada benda yang bergerak. Berarti seperti yang tadi Ibu bilang ya, kecepatannya berubah atau tidak tetap, tidak selalu 40 terus. Nah, tetapi teman-teman, ini bukan di sekitar 41 lalu ke 39, bukan ya. Tetapi ini perubahan kecepatan artinya dia semakin cepat atau semakin lambat. Kita lihat di gambar ini. Pada gambar bola merah awalnya dia berada di atas. Lalu dia jatuh. Nah, sama seperti kita kalau naik sepeda di atas bukit yang terjal ya. Nanti kalau kita tidak rem, lama-lama kecepatannya akan bertambah atau disebut dipercepat. Nah, kata dipercepat ini menunjukkan adanya percepatan atau penambahan kecepatan. Tetapi percepatan tidak selalu harus bertambah kecepatannya, bisa juga berkurang. Nah, teman-teman lihat di posisi terakhir ini. Nah, posisi terakhir A-nya dia berbalik arah atau percepatan. Percepatan itu simbolnya A atau lambangnya A ya, teman-teman. Nah, dia berbalik arah dari arah kecepatan benda. Artinya nilainya minus. Nah, nilai minus dari percepatan artinya dilakukan perlambatan. Misalnya, kalau kita naik mobil. Nah, kalau naik mobil, tiba-tiba kita lagi kencang nih, tiba-tiba di depan sana kita lihat lampunya merah. Maka yang akan dilakukan apakah tambah kencang? Tidak, kita harus mengerem. Ya, ketika kita mengerem berarti mobil kita akan diperlambat. Begitu ya. Nah, diperlambat ini artinya nilai A kecil minus. Ya, makanya di situ digambarkan A-nya bertolak belakang dengan arah gerak benda karena nilainya minus. Seperti itu ya. Jadi kecepatan bisa bertambah, artinya makin kencang, atau berkurang percepatan, artinya dilakukan perlambatan. Oke, sampai di situ teman-teman. Silahkan teman-teman membuat rangkuman apa yang sudah dipelajari hari ini. Oh iya, sebelum selesai nih teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngomong tentang percepatan. Rumusnya sendiri adalah apa sih? Nah, ini yang tadi Ibu bilang ya. Ada nilai minus, ada nilai plus dari A. Nah, di sini teman-teman lihat percepatan atau percepatan rata-rata nilainya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu ya, atau delta V dibagi dengan selang waktu delta T gitu. Oke, sampai di situ saja teman-teman pertemuan kita hari ini. Ibu rasa waktunya cukup panjang. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman langsung bertanya ke Ibu, bisa komen atau langsung menghubungi secara pribadi. Jangan lupa teman-teman, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tentu jaga kebersihan dan pola makan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.